Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Triayu Febriani. My name is 221230125 and I am from English Education Department. This video was made to fulfill the Islamic Educational Philosophy assignment by Mrs. Dr. Helena Hanelis, MPD. Then, I am as presenter in this video, and I will give you the material for this presentation. Today is about peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada siapa sih peserta didik itu? Peserta didik adalah orang yang memerlukan pengetahuan, ilmu, bimbingan, dan juga pengarahan. Nah, teman-teman, Islam berpandangan bahwa hakikat sebuah ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan proses perolehannya dilakukan melalui belajar kepada pendidik. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu berada dalam perkembangan. Nah, jadi peserta didik itu bukan hanya anak-anak yang sedang dalam masa pengasuhan, bukan pula anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun bukan agama Islam. Yang selanjutnya adalah peserta didik menurut pendidikan Islam. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah satu, muta'alim. Muta'alim itu apa sih? Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim itu erat kaitannya dengan mu'alim. Kenapa? Karena mu'alim adalah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar kewajiban menuntut ilmu atau belajar. Nah, yang selanjutnya ada mutarabbi. Apa sih mutarabbi itu? Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh. Definisi mutarabbi adalah lawan dari definisi murabbi, yaitu pendidik dan pengasuh. Sedangkan mutarabbi adalah yang dididik dan diasuh. Lalu yang terakhir ada muta'adib. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. Nah, muta'adib ini juga berasal dari kata mu'adib, yang artinya mendidik dalam hal tingkah laku peserta didik. Jadi, muta'adib adalah orang yang diberi pendidikan tentang tingkah laku. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, "Akrimu abnakum wa ahsinu adabahum," yang artinya muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik. Dengan demikian, konsep pendidikan Islam, tugas mengajar, mendidik, dan memberi tuntutan itu sama artinya dengan upaya untuk meraih surga. Nah, yang selanjutnya ini ada hakikat peserta didik. Apa saja sih hakikat peserta didik itu? Nah, kita bisa lihat nih, yang pertama adalah makhluk Allah dengan potensi fitrah. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah setiap peserta didik adalah makhluk ciptaan Allah yang lahir dengan fitrah. Maka mereka memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan baik secara spiritual, intelektual, maupun moral. Nah, yang kedua ada khalifah di bumi. Apa sih maksud dari khalifah di bumi ini? Nah,
Peserta didik dalam Islam dipandang sebagai khalifah di bumi, yang diberi tanggung jawab untuk menjaga alam dan menegakkan kebaikan. Sebagai khalifah, mereka juga bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan menggunakannya untuk mengemban amanah kehidupan, menciptakan keadilan, dan mengembangkan peradaban yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada subjek aktif dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya sekedar penerima pasif dari ilmu pengetahuan. Mereka dianggap sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses pembelajaran. Islam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bertanya, dan mencari ilmu dengan penuh semangat. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada manusia yang butuh bimbingan dan pengembangan. Peserta didik membutuhkan pembimbing dari guru atau pendidik untuk berkembang. Meski memiliki potensi, mereka juga tetap memerlukan arahan untuk menumbuhkan pengetahuan dan akhlak mereka secara benar. Lalu selanjutnya ada pembelajar sepanjang hayat. Peserta didik dalam Islam dipandang sebagai pembelajar sepanjang hayat. Apa sih pembelajar sepanjang hayat itu? Ya, artinya adalah proses belajar yang tidak berhenti pada tahap tertentu, tetapi berlanjut sepanjang hidup. Nah, yang keenam itu ada tujuan pendidikan, tazkiyah, dan ta'lim. Tazkiyah yang artinya penyucian diri, dan ta'lim yang artinya pemberian ilmu adalah dua tujuan utama pendidikan dalam Islam. Peserta didik diajarkan untuk membersihkan hati dan memperbaiki akhlak, sekaligus mengembangkan kemampuan intelektual mereka. Ada hak-hak peserta didik. Apa saja sih hak-hak peserta didik itu? Nah, yang pertama ada hak atas pendidikan yang adil dan berkualitas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang layak, baik secara intelektual, moral, maupun spiritual. Pendidikan juga harus membantu mereka memahami ilmu agama dan dunia dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu selanjutnya ada hak peserta didik untuk bertanya dan memperoleh jawaban. Dalam proses belajar, peserta didik memiliki hak untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Dan guru atau pendidik ini wajib memberikan penjelasan yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta didik. Lalu selanjutnya ada hak untuk berpendapat dan berpartisipasi. Peserta didik memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka juga berhak dilibatkan dalam diskusi atau proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mereka. Lalu selanjutnya ada hak peserta didik atas lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Peserta didik ini berhak mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan mereka, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Lingkungan belajar yang sehat akan membantu peserta didik berkonsentrasi, berpikir dengan baik, dan berinteraksi dengan sesama secara positif. Lalu ada juga hak atas bimbingan moral dan spiritual dari guru. Nah, pendidikan dalam Islam tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tapi juga pada moral dan spiritual. Peserta didik berhak menerima bimbingan akhlak, moral, dan agama dari guru agar mereka dapat berkembang. Lalu yang terakhir ada hak atas kesempatan belajar sepanjang hayat. Maksudnya adalah setiap peserta didik berhak atas kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah proses yang tidak terbatas oleh waktu atau usia. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hidup mereka untuk mengembangkan diri dan berkelanjutan. Selanjutnya ada kewajiban peserta didik.
Apa saja sih kira-kira kewajiban-kewajiban peserta didik ini? Yang pertama itu ada kewajiban menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Artinya, setiap peserta didik diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu tolabul ilmi faridotu ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua ada kewajiban menghormati guru dan teman sebaya. Peserta didik juga wajib menghormati guru sebagai sumber ilmu dan pembimbing moral serta spiritual. Dalam ajaran Islam, kedudukan guru sangat dihormati karena guru adalah orang yang membimbing peserta didik menuju kebenaran dan pengetahuan. Lalu ada kewajiban mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah peserta didik tidak hanya dituntut untuk mempelajari ilmu, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Islam menekankan bagaimana pentingnya penerapan ilmu untuk mencapai keberkahan dan manfaat. Lalu yang terakhir ada kewajiban menjaga adab dan etika ketika sedang belajar. Nah, peserta didik juga harus menjaga adab dan akhlak selama proses pembelajaran. Hal ini mencakup perilaku yang baik, berbicara dengan sopan, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama teman dan guru. Karena orang yang paling sempurna adalah orang yang baik akhlaknya. Lalu selanjutnya ada aspek-aspek peserta didik. Nah, teman-teman, ada beberapa aspek peserta didik yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam. Di antaranya, satu, potensi peserta didik yang harus diterapkan, yaitu A. Hidayah wujdaniyah, yaitu potensi yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan. Yang B itu ada hidayah hisiah, yaitu potensi berupa kemampuan indrawi sebagai penyempurnaan hidayah pertama. Lalu C, hidayah akliyah, yaitu potensi akal sebagai penyempurnaan dari kedua hidayah di atas, sehingga memiliki kemampuan berpikir dan berkreasi menemukan ilmu pengetahuan. Nah, yang D ada hidayah diniyah, yaitu petunjuk agama berupa keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu hidayah taufiq, yaitu hidayah khusus yang diharapkan diberikan oleh Allah, petunjuk yang lurus berupa hidayah dan taufik agar manusia selalu berada dalam lindungan Allah. Yang kedua itu kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan jasmani, primer, seperti makanan, minum, dan sebagainya. Lalu kebutuhan rohani, sekunder, yang meliputi kebutuhan kasih sayang, akan rasa aman, akan rasa harga diri, rasa bebas, sukses, dan kebutuhan akan sesuatu, kekuatan pembimbingan atau pengendalian diri pada manusia. Lalu sampai kita pada bab terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yakni peserta didik dalam Islam adalah individu yang memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan secara holistik, mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Lalu tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan beriman yang mampu mengamalkan ilmu untuk kebaikan diri dan masyarakat. Serta peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan ilmu, bimbingan moral, serta perlakuan yang adil. Lalu kewajiban mereka adalah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, menghormati guru, menjaga akhlak, dan menerapkan ilmu dalam kehidupan. And the last,
Thank you so much for your attention, guys. I hope it is useful and easy to understand. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.